warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunia waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Anak-anakku sekalian, bagaimana kabar kalian semuanya? Semoga kita semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesehatan di tengah pandemi COVID-19 ini, dan juga mendapatkan berkah dalam menjalankan ibadah puasa Ramadan tahun ini. Amin Allahumma amin. Anak-anakku sekalian, sebelum kita mulai ngaji kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang akan kita pelajari, agar ngaji kita pada pagi hari ini mendapatkan manfaat serta barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ila ahlihi wa ashabihi wa tabi'in wal ulama'il musannifin wa khususan ila Syekh Abdul Qadir Jailani wa nakhusu khususan ila Imam Yahya Syarafuddin An-Nawawi. Al-Fatihah. Sebelum kita mulai ngaji kita, marilah kita membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang hadis yang ketiga. Ustazah akan bacakan dulu tentang hadisnya. Hadis yang ketiga, Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma qala Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu buniyal islamu ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis sholati wa ita'iz zakati wa hajjil baiti wa shaumi ramadhana. Rawahul Bukhari wa Muslim. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma qala, bersumber dari Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma telah berkata, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Buniyal islamu ala khamsin, Islam itu didirikan atas 5 perkara. Syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Yang pertama yaitu mengakui bahwa tiada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Wa iqamis shalah. Yang kedua, mendirikan salat. Wa ita'iz zakah. Dan yang ketiga, menunaikan zakat. Wa hajjil baiti, yang keempat yakni pergi haji ke Baitullah. Wa shaumi Ramadan, dan melakukan puasa pada bulan suci Ramadan. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis riwayat Bukhari wa Muslim. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab. Siapa itu Abdullah bin Umar bin Khattab? Beliau adalah putra dari Umar bin Khattab radhiyallahu. Beliau adalah salah satu seorang sahabat yang mana beliau telah masuk Islam sejak kecil. Bahkan pada usia beliau yang ke-11 tahun, beliau pernah mengikuti hijrah Nabi Muhammad SAW dari kota Makkah ke kota Madinah. Kemudian ketika umur beliau 14 tahun, beliau mengajukan diri ingin mengikuti perang, yakni perang Uhud ketika itu. Namun Nabi Muhammad SAW belum memperbolehkannya. Kemudian pada umur beliau yang ke-15 tahun, beliau mengajukan diri lagi ingin mengikuti perang. Pada saat itu perang yang ingin diikuti yakni perang Khandaq.
Akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperbolehkan beliau untuk mengikuti perang tersebut. Kemudian beliau adalah seorang terkenal dengan seorang yang pemberani dan seorang sahabat yang soleh. Bahkan Nabi Muhammad SAW dalam suatu forum atau majelis pernah mengatakan bahwasanya laki-laki yang paling baik adalah Abdullah bin Umar. Kenapa demikian? Karena beliau ini selalu menggunakan sunnah Rasulullah, jadi selalu mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Dan beliau ini tidak pernah meninggalkan qiyamul lail meskipun beliau dalam safar atau sedang musafir. Jadi setiap malam beliau itu selalu melaksanakan qiyamul lail. Nah, anak-anakku, mungkin dari sini kita bisa mencontoh tentang kepribadian dari Abdullah bin Umar bin Khattab ini. Kemudian anak-anakku, bunyal Islamu ala khamsin. Islam itu didirikan atas 5 perkara. Yaitu pondasinya Islam itu ada 5. Yang pertama, syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Kesaksian bahwasanya tiada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Syahadat di sini adalah satu-satunya hal yang paling utama dalam Islam. Hal yang paling penting dalam Islam. Kenapa demikian? Para ulama telah setuju, telah mengakui bahwasanya tidak dikatakan seorang muslim apabila seseorang itu tidak mengucapkan syahadat. Makanya sering kita lihat bahwasanya siapa yang ingin mu'alaf atau ingin masuk agama Islam, yang pertama dia lakukan adalah apa? Mengucapkan kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Jadi hal yang paling penting dalam agama Islam yang pertama, yang paling penting ini adalah syahadat, karena syarat bagi seorang muslim. Yang kedua, wa iqamis shalah, dan mendirikan sholat. Mendirikan sholat ini bukan berarti melaksanakan saja. Melaksanakan maksudnya kalau misalkan iqamis shalah, kenapa di sini iqamis shalah? Karena iqamis shalah ini ada waktunya dan ada rukun dan syaratnya. Bukan hanya melakukan sholat saja, tapi di sini ada sholat itu dilakukan. Iqamis shalah ini melakukan sholat 5 waktu dalam sehari itu. Sebagai umat muslim harus melakukan sholat. Sholatnya harus 5 waktu, ya. Kemudian ada rukun dan syaratnya. Di situ ada contohnya, yakni Rasulullah SAW pernah menegur salah satu sahabat. Pernah menegur beliau itu, tegurannya apa? Beliau menegur sahabat itu tadi untuk mengulangi sholatnya. Kenapa kok demikian sampai mengulangi sholatnya? Karena Rasulullah SAW menganggap sholatnya itu belum tumak ninah, belum khusyuk, belum khudu sholatnya. Ya, makanya tadi yang pertama itu syahadat, yang kedua itu sholat. Makanya kita semuanya itu, apalagi kita santri, jangan sampai kita meninggalkan sholat 5 waktu, tepat waktu, ya. Wa itaiz zakah, dan yang ketiga adalah menunaikan zakat. Zakat itu apa? Artinya mengeluarkan sebagian rezeki kita untuk orang lain, kepada orang yang berhak menerima zakat. Jadi zakat itu artinya adalah mensucikan, atau bahkan ada yang mengatakan bahwasanya, mengartikan bahwasanya zakat itu adalah mengembang biakan, karena sebagian rezeki kita itu akan bertambah, bukan berkurang. Dan mensucikan itu adalah mensucikan dari harta-harta kita, kembali ke fitri.
ya. Kemudian siapa saja yang berhak menerima zakat itu? Yang berhak menerima zakat itu ada 8, yakni yang pertama itu fakir, miskin, rikob yang memerdekakan budak, kemudian gharim orang yang memiliki hutang, mu'alaf orang yang baru masuk agama Islam, kemudian amil zakat orang yang panitia zakat atau yang mengurusi zakat, kemudian yang ketujuh adalah ibnu sabil atau musafir, kemudian yang kedelapan adalah fi sabilillah orang yang berjihad di jalan Allah lillahi ta'ala. Sebentar lagi anak-anakku semuanya akan melaksanakan zakat. Saya akan mengingatkan lagi tentang doa zakat. Doa ketika kita mengeluarkan zakat. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi fardhan lillahi ta'ala. Ya. Kemudian wahajjil baiti. Wahajjil baiti di sini adalah melaksanakan ibadah haji. Biasanya dalam periwayatan hadis di sini ada syaratnya, wahajjil baiti manistato'a atau manistato'ta ilaihi sabila. Kenapa di sini tidak ada syarat dalam melaksanakan haji? Kalau ada manistato'a atau manistato'ta artinya wahajjil baiti dan melaksanakan haji, manistato'a atau manistato'ta siapa yang bisa atau mampu melaksanakan haji, ya. Kenapa di sini tidak ada syaratnya? Nah, di sini ada naqdul matanil hadis. Nah, dikatakan bahwasanya hadis ini ada kekurangannya, ya. Ada kesalahan dalam penulisannya, ya. Wahajil baiti. Penulisannya dalam penulisan apa? Penulisan syarat dalam melaksanakan haji. Ya, wasomi Ramadan dan juga puasa Ramadan. Nah, di sini juga ada naqdul matanul hadis lagi. Kenapa kok nggak som Ramadan dulu baru haji? Nah, dalam riwayat-riwayat lain dituliskan bahwasanya wasomi Ramadan wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Di sini juga ada naqdul matanul hadis. Nah, tapi di sini juga tadi disebutkan bahwasanya wahajjul baiti manistato'a atau manistato'a tidak ada syaratnya. Kemudian gimana solusinya kalau misalkan haji di sini ditulis haji dulu baru somi Ramadan? Menurut para muhaddisin, solusinya adalah pada naqdul hadis di sini bahwasanya ini adalah untuk penyebutannya saja, bukan untuk tartibnya. Jadi dalam penulisan dan penyebutannya memakai wahajjul baiti wa shaumi Ramadan. Namun dalam hukum dan tartibnya tetap wa shaumi Ramadan wa hajjil baiti. Kemudian anak-anakku ada syarah di situ bunyal Islamu ala khamsin. Kenapa di sini ala khamsin? Ala dalam bahasa Arab itu artinya ala di atas. Kalau dalam bahasa Arab, bunyal Islam, Islam yang didirikan atas 5 perkara atau dicontohkan 5 bangunan antara syahadat, sholat, zakat, puasa, haji itu memiliki kesatuan. Tapi kalau misalkan bermakna ala, dia itu tidak satu artinya, ya, berarti terpisah antara Islam ini dan 5 perkara tadi. Namun di sini bunyal Islamu alanya bimakna ba atau bunyal Islamu bi khamsin. Nah, ala ini bimakna ba yang artinya antara 5 perkara tadi itu memiliki satu kesatuan, ya, antara syahadat, sholat, zakat, haji dan puasa Ramadan memiliki satu kesatuan. Nah, anak-anakku semuanya, untuk hadis ini, kenapa Imam Nawawi sudah menyebutkan di hadis yang sebelumnya, di hadis yang kedua sudah disebutkan bahwasanya akhbirni anil Islam. Kenapa beliau sebutkan lagi di hadis yang ketiga ini? Kenapa?
Alasannya adalah ingin mengukuhkan bahwasanya Islam itu terdiri dari 5 perkara yang dicontohkan atau 5 bangunan. Jadi hadis yang ketiga ini adalah untuk takkid, ya, untuk mengukuhkan bahwasanya Islam itu benar-benar terdiri dari 5 perkara. Cukup sekian. Semoga ngaji kita hari ini bermanfaat untuk kita semuanya, dan semoga apa yang sudah sampaikan ini bisa kalian ambil hikmahnya dan kalian bisa mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat untuk kita semuanya. Mari kita berdoa. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una fid dini wa dunya wal akhirah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.